kayak suka-suka tongkrong ngopi. Kayak tanggane suka meringet kae. Wis loro duit. Sampai tahun tuh dadi silanange. Ora ngasep ora apa. Mulane gemeremet pengen nendang karo sampean. Kemana lu, Kak? Bosan nih temen. Sekali selama 3 tahun, maka kami wajib mengundurkan diri. Dan sebagai bentuk pelayanan kami kepada masyarakat, bahwa setiap sosialisasi kami berikan nomor handphone kami kepada seluruh masyarakat, agar masyarakat bisa langsung menghubungi kami. Dan itulah resiko sebagai seorang pejabat. Dan yang paling terpenting bagi kami, Heldy Sanusi, bagaimana untuk mensejahterakan masyarakat Kota Cilegon, maka kami mengeluarkan Kartu Cilegon Sejahtera sebagai bukti komitmen kami. Apabila kami terpilih menjadi wali kota Kota Cilegon dan wakil wali kota, 4 manfaat Kartu Cilegon Sejahtera akan kami berikan: modal usaha untuk UMKM, lapangan pekerjaan. Terus bagaimana KCS, Kartu Cilegon Sejahtera, sing wis dijanjiakan di masyarakat cepat direalisasi. Jangan sampai ini masyarakat ini malu yang membagikan kartunya kepada masyarakat, karena dijanjinya ditagih-tagih dengan masyarakat. Anjir kok jalan kok rumah sawah berkanyut. Pak Lurah kok, Pak Lurah diseret, Pak Lurah. Bahwa setiap warga negara itu mempunyai hak dan berhak untuk hidup serta meningkatkan taraf hidupnya untuk menjadi manusia yang sejahtera. Dan setiap pribadi itu mempunyai kewajiban terhadap bangsa dan negaranya. Jadi dalam hal ini PMAG sangat memprihatinkan dengan adanya kemunduran atau ketidakpedulian dari beberapa badan publik. Barangkali hal ini yang perlu kita sama-sama sikapi bersama dengan arif, berpijak pada undang-undang pasal 27 ayat 2. Di sini dikatakan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian pada pasal 28A juga dikatakan hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nah, berdasarkan undang-undang ini, maka PMAG selalu berusaha untuk memaksimalkan bagaimana meningkatkan kualitas setiap individu, khususnya generasi muda, usia produktif. Maka PMAG dalam hal ini mencoba melakukan komunikasi, silang pendapat, tukar pendapat, memberikan informasi pada badan publik, khususnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 2 dan juga dengan Dinas Tenaga Kerja. Baru-baru ini kita terus berusaha melakukan pendekatan-pendekatan, mendorong pada DPRD tingkat 2 Cilegon untuk dapat mengeluarkan perda inisiatif tentang perlindungan tenaga kerja lokal dan pengusaha lokal. Kenapa? Karena dengan adanya undang-undang, bila undang-undang ini atau peraturan daerah ini telah dibentuk secara otomatis, maka warga Cilegon khususnya ini akan mendapatkan
perlindungan, dan bagi perusahaan atau pengusaha yang ada di daerah di lingkungan Cilegon, maka diharuskan berdasarkan perda tersebut dan berdasarkan undang-undang pasal 27 ayat 2 dan pasal 28 yang telah dicantumkan dalam undang-undang kita, Undang-Undang Republik Indonesia. Dalam hal ini juga kami selalu mencoba mendekati Pusdiklat, pusat pelatihan Krakatau Steel, ya, untuk dapat memberikan pelatihan dan pembinaan atau peningkatan kemampuan, khususnya untuk anak-anak yang lulusan baik itu dari SLTA, kejuruan, ataupun umum atau agama, atau mereka atau anak-anak yang kebetulan kurang beruntung diberi pelatihan, diberi pembinaan, diberi mental, moral, sehingga mereka dapat hidup mandiri kalaupun tidak diterima sebagai tenaga kerja, namun mereka punya keahlian dan diarahkan oleh pihak terkait. Ini. Nah, kami juga dalam hal ini mencoba mendekati Dinas Tenaga Kerja Provinsi dalam rangka mengawal program ini, dalam rangka memberikan motivasi kepada kami, sebab bila hal ini tidak kita tangani bersama, dan ini merupakan kewajiban kita bersama, bukan hanya kewajiban PMAG atau pemerintah daerah tingkat 2 atau tingkat provinsi, namun ini kewajiban semua pihak, semua unsur, semua lembaga, badan publik khususnya, baik pemerintah, DPRD, legislatif, yudikatif, dan lain sebagainya, BUMN, BUMD, ini berkewajiban untuk meningkatkan kualitas kerja, kualitas mental, kemampuan ini. Maka diperlukan didirikannya satu lembaga pelatihan kerja atau balai latihan kerja khusus untuk masyarakat Cilegon khususnya, yang kerjasama antara pemerintah daerah dengan BUMN dan perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan industri Cilegon. Jangan sampai tertinggal. Industri menginginkan tenaga kerja yang berkualitas, masyarakat pun menginginkan pendapatan sesuai dengan kemampuan dan keahliannya tentunya. Ini yang dapat saya sampaikan.